Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi ruang ujian CPT SNPDB tahun 2022. Nah, adik-adik pasti sudah menginstalkan aplikasi SNPDB tahun 2022. Jika adik-adik belum menginstal, segera install. Cek panduan sebelumnya, yaitu panduan instalasi SNPDB tahun 2022. Nah, jika adik-adik sudah menginstal, adik-adik tinggal membuka aplikasi dan pastikan adik-adik tidak membuka browser seperti Google Chrome atau Mozilla. Adik-adik juga tidak membuka Zoom, video conference, Microsoft Teams, dan beberapa aplikasi lainnya. Dan pastikan adik-adik membuka aplikasi ruang ujian SNPDB tahun 2022 yang logonya adalah logo Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, begitu adik-adik membuka, akan tampil laman seperti yang di layar kakak ini, yaitu ada halaman login SNPDB tahun 2022. Pastikan versi yang diinstal adik-adik adalah versi 1.10, 1.1.0. Nah, di sini adalah versi yang kita gunakan pada ujian SNPDB tahun 2022. Nah, di sini ada halaman login, di sini ada username dan password. Username yang digunakan adalah kode pendaftaran, password adalah tanggal lahir. Jadi pastikan adik-adik sudah mengunduh kartu peserta ujian SNPDB tahun 2022. Nah, di sini ada tombol login, ada tombol ubah domain, dan jika adik-adik merasa kesulitan, adik-adik bisa mengklik tombol bantuan. Nah, dipastikan adik-adik sudah memegang kartu peserta yang ada kode pendaftarannya. Ya, kode pendaftarannya terdiri dari beberapa digit yang dipisahkan oleh titik. Nah, kemudian juga ada password. Yang digunakan password adalah tanggal lahir adik-adik sekalian. Ya, kita coba contohkan untuk login, mencoba login ke salah satu peserta uji coba. Nah, misalnya kakak punya kode pendaftaran seperti ini. Ya, ada 2 digit, kemudian titik, ada 2 digit lagi, kemudian titik, 2 digit lagi, kemudian 5 digit. Nah, adik-adik tidak perlu menuliskan titik, karena pada saat adik-adik menuliskan angka titiknya itu akan langsung otomatis keluar. Ya, misalnya, kakak ulangi lagi, misalnya kakak menulis 13, nah ini kan sudah ada titiknya, langsung. Nah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi 13, 07, kemudian 04, nah, tinggal langsung kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 5 digit yang ada di belakang. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir. Kita misalkan tanggal lahir. Nah, seperti ini. Oke, ini tanggal lahirnya. Dimulai dari tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Ya. Nah, adik-adik harus memastikan adik-adik melihat kartu peserta SNPDB tahun 2022. Pastikan username atau kode pendaftarannya benar dan passwordnya adalah tanggal lahir sesuai di kartu peserta. Misalnya seperti ini, oh, ternyata kok salah, password peserta salah. Nah, ini menandakan bahwa password kita itu tidak cocok. Tanggal lahir kita salah, tidak sesuai seperti yang ada di kartu peserta. Maka adik-adik perlu mengecek kembali berapa tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir adik-adik. Ya, misalnya saya benarkan lagi. Nah, seperti ini, 2006-06-16, maka saya klik login. Nah, akan keluar laman seperti ini. Ya, ini adalah laman ketika kita sukses dalam login di aplikasi ruang ujian SNPDB tahun 2022. Nah, di sini ada nama adik-adik, nah, dan nomor pesertanya, dan ini ada sesi atau kelompok ujian dari yang diikuti oleh adik-adik sekalian. Nah, di pojok kanan sebelah sini, kakak matikan videonya dulu. Nah, di pojok kanan ini ada kamera. Jadi aplikasi di SNPDB tahun 2022 ini, perangkat adik-adik harus menggunakan webcam ya atau kamera. Nah, di sini ada beberapa kamera, di kakak terdapat beberapa kamera. Nah, ini pilih salah satu. Kalau tidak keluar fotonya, berarti ini salah kamera yang digunakan. Kita coba ganti. Oh, ternyata masih salah. Kita coba ganti. Nah, ketemu lagi. Nah, ini adalah kamera yang akan kita gunakan dalam ujian. Ya, dipastikan kameranya
terlihat ya, foto adik-adik atau gambar adik-adik terlihat di sini. Nah, ujian SNPDP tahun 2022 ini ada beberapa subtes, yaitu tes kepribadian, tes potensi belajar, dan tes akademik IPA atau IPS, tergantung pilihan yang dipilih oleh adik-adik sekalian. Nah, di sebelah kiri ini ada tombol ujian dan bantuan. Ya, bantuan digunakan untuk menanyakan kepada pengawas atau kepanitia terkait hal-hal yang adik-adik perlu pertanyakan. Ya, misalnya kenapa foto saya kok tidak keluar, misalnya seperti ini. Nah, kenapa foto saya tidak keluar? Nah, nantinya akan dijawab oleh kakak-kakak panitia pertanyaan dari adik-adik sekalian. Oke, kita kembali ke laman ujian. Oke, kita langsung ujian saja ya. Jadi di sini ada tes kepribadian, di sini ada durasinya. Nah, kemudian ada sisa waktunya. Ya, adik-adik mengerjakan ujiannya harus urut dari atas, ya harus runtut dari atas. Jadi tes kepribadian dahulu, baru tes potensi belajar dan tes akademik. Nggak bisa langsung saya pengen tes potensi belajar dulu, ini nggak bisa ya, karena kita harus mengerjakannya secara berurutan. Oke. Sebelum mengerjakan, pastikan adik-adik membaca doa, ya, membaca doa Bismillah dan doa-doa tambahan dalam pengerjaan ujian SNPDP tahun 2022. Nah, pada saat kita mulai mengerjakan, kita bisa klik mulai di sini. Nah, akan keluar peringatan tanda merah ini. Anda belum mengunggah foto dengan kartu saat ini. Mengunggah foto terlebih dahulu sebelum memulai ujian. Jadi sebelum kita ujian, kita harus mengunggah foto. Di sebelah kanan ini ada tulisan mengunggah foto, atau pada saat kita mulai, jika kita belum mengunggah foto, maka kita diarahkan untuk mengunggah foto. Kita ambil foto dulu. Jangan lupa pastikan adik-adik membawa kartu ujiannya, ya, ditunjukkan ke panitia, ya, ditunjukkan seperti ini ke panitia. Ya, oke. Misalnya saya membawa kartu ujian, misalnya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan kartu ujian saya, pastikan panitia bisa melihat, kemudian diambil foto. Oke. Jika kurang bagus atau misalnya ada yang perlu di-take ulang kembali, maka adik-adik bisa foto ulang di sini. Nah, misalnya seperti ini, ambil foto. Nah, oke. Setelah adik-adik merasa fotonya cukup oke, bisa dikumpulkan atau bisa disimpan, maka adik-adik klik simpan di sini. Oke, akan tertulis foto berhasil diunggah. Nah, jika foto berhasil diunggah, adik-adik bisa mulai ujian kembali dengan klik mulai ujian di sini. Oke, tidak ada tanda merahnya lagi kan? Nah, sekarang adik-adik bisa mulai ujian ke pertanyaan pertama. Nah, di sini adalah soal kepribadian, di mana ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah soal mengurutkan. Nah, adik-adik diberikan statement seperti di layar ini, maka adik-adik diharapkan untuk mengurutkan. Ya, oke. Di tengah ini adalah halaman pertanyaan dan pilihan jawaban. Di sebelah kanan ini ada tombol batalkan jawaban dan tombol selesai ujian. Di sini di bawahnya ada peta soal, di mana adik-adik bisa beralih ke soal-soal lainnya, misalnya soal nomor 3, soal nomor 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada kamera yang digunakan untuk merekam adik-adik sekalian. Nah, di sebelah kiri ada foto yang di awal tadi kita sudah capture. Kalau adik-adik mau foto ulang bisa, misalnya adik-adik merasa ada teguran dari pengawas, belum foto menggunakan kartunya ketinggalan. Nah, itu bisa menggunakan foto ulang di sini. Ya, adik-adik bisa tik kembali di sini. Nah, kemudian untuk bantuan seperti tadi ya, jika adik-adik perlu ada yang ditanyakan kepada kakak-kakak panitia. Nah, kemudian adik-adik bisa mengerjakan soal di sini ya, ada di tengah sini. Di bawah ada sisa waktu ya, berapa menit sisa waktu adik-adik, dan di bawahnya lagi adalah berapa soal yang sudah adik-adik jawab. Ya, oke. Ini adalah soal 1, urutkan pernyataan berikut, maka adik-adik suruh mengurutkan. Caranya gimana mengurutkan? Tinggal ditarik ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Misalnya kakak suka tempat yang tenang, seperti kakak taruh menyukai tempat tenang di paling atas. Oke, kemudian pekerjaan dan kehidupan sama pentingnya. Nah, kemudian memiliki sesuatu. Nah, jika sudah oke, maka adik-adik bisa beralih ke
soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya ini. Meluangkan waktu bersama teman ini juga disuruh mengurutkan, tinggal diurutkan saja sesuai dengan preferensi adik-adik sekalian. Ya. Nah, adik-adik bisa lompat ke soal yang sebelumnya atau ke soal yang lain, ya, tidak harus urut mengerjakannya, ya. Tapi sebisa mungkin dikerjakan semua, ya, dikerjakan semua, ya. Jadi semua soal dikerjakan, ya. Nah, misalnya ini. Kakak kembali ke nomor 1 lagi, ternyata ada yang nggak cocok nih. Ternyata kakak mau taruh di sini. Nah, tinggal dikembalikan lagi. Ya, bisa menggunakan tombol selanjutnya dan sebelumnya yang ada di bawah juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, adik-adik bisa mengerjakan boleh sesuai urutan atau langsung mau nomor 7, ya, boleh. Ya. Oke, dipastikan adik-adik sudah menjawab semua soal dengan sesuai dengan keinginan adik-adik, sesuai dengan yang menurut adik-adik benar. Kemudian jika sudah, adik-adik bisa klik selesai ujian di sini. Oke. Dipastikan adik-adik kalau selesai ujian, maka ujiannya sudah benar-benar selesai. Ya, karena kalau ujian sudah selesai, adik-adik tidak bisa memulai kembali. Oke, misalnya, wah, kakak belum selesai nih, maka kakak klik tetap di ruangan dulu. Ya, untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, nah, dan dijawab. Oke, misalnya sudah semua dijawab, kakak klik selesai ujian. Untuk selesai, kakak klik selesai, ya. Jadi ini menunjukkan kalau kakak menyelesaikan ujian ini dengan penuh kesadaran, sehingga saat kakak sudah klik selesai, tidak dapat dimulai kembali. Nah, maka akan tertulis tulisan selesai. Ya. Oke, jika ujian 1 selesai, maka bisa melompat ke ujian yang kedua, yaitu tes potensi belajar. Oke, kita mulai dengan ujiannya. Nah, sama dengan yang ujian pertama tadi, jadi di sebelah kanan ada peta soal, dan ada tombol batalkan dan selesai ujian, di bawah adalah kamera. Pastikan foto adik-adik keluar di sini ya. Kalau nggak keluar, maka harap memilih jenis kamera yang terkoneksi pada perangkat adik-adik. Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda, adik-adik bisa memilih salah satu jawaban yang menurut adik-adik benar. Ada 4 pilihan di sini. Misalnya saya pilih B, nah maka akan lompat ke soal selanjutnya. Ya, di sini terjawab nomor 1 adalah B. Adik-adik juga tidak harus urut, bisa melompat ke nomor yang lain dulu, misalnya nomor 12, nomor 5, nomor 14, dan seterusnya. Ya. Bisa juga menggunakan tombol selanjutnya dan sebelumnya yang ada di bawah. Oke, untuk menjawab. Nah, untuk menjawab tinggal klik salah satu di sini. Ya, ini adalah soal pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda. Oke. Jangan lupa di sini ada scroll. Jika adik-adik mau ke soal yang nomor bawah, bisa menggunakan mouse untuk scroll atau menggunakan bantuan yang di sebelah kanan ini, hitam-hitam ini, untuk digeret, untuk ditarik ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini. Atau menggunakan scroll pada mouse. Ya. Soal 38 dan seterusnya. Ya. Oke. Pastikan adik-adik menjawab dengan teliti, dengan benar, dan baik. Ya. Oke. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas, maka adik-adik bisa diklik bantuan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kembali ke ujian. Oke, misalnya kita sudah mengerjakan ini semua, dilihat waktunya. Jika adik-adik selesai ujian sebelum waktu berakhir, maka adik-adik bisa klik selesai ujian. Nah, ini harap hati-hati kembali. Jika adik-adik memang benar-benar ingin selesai, maka adik-adik harus memutuskan selesai di sini. Ya. Apakah besar semua atau kecil semua tidak apa-apa. Yang penting tulisannya adalah selesai. Ya. Oke, misalnya kakak selesaikan di sini. Nah, maka selesai ke ujian terakhir. Di sini ada keterangan sesi ujian terakhir. Nah, ujian terakhir adalah tes akademik. Ya, tes akademik. Kita mulai. Nah, di sini adalah tes akademik. Ya, tes akademik ini terdiri dari beberapa jenis pertanyaan. Ya, jadi adik-adik harus teliti dengan melihat instruksi yang ada di pertanyaan. Seperti soal yang ada di sini,
pilihlah 2 jawaban yang tepat, maka adik-adik harus memilih 2 jawaban. Ya, karena kalau satu jawaban nanti kurang tepat. Ya, jadi harus pilih 2 jawaban. Perbedaan dengan yang pilihan ganda, tadi ini bulat, sekarang kotak. Ya, kalau kotak ini berarti adik-adik bisa mencentang lebih dari 1. Nah, seperti ini, 1 dan 2 atau A dan B. Atau misalnya tidak jadi, klik lagi, maka pindah ke nomor 3. Jika tidak jadi, diklik lagi yang sudah terjawab, maka bisa ke jawaban yang lain. Atau adik-adik bisa menggunakan fitur batalkan jawaban di sini. Nah, jika adik-adik klik batalkan jawaban, maka jawaban pada pertanyaan tersebut akan hilang. Oke. Nah, jadi seperti ini cukup mudah, dipilih salah satu, dipilih 2 jawaban sesuai dengan instruksi yang ada. Kemudian, nah kalau bulat berarti apa? Berarti adalah pilih salah satu jawaban. Ya, misalnya B. Jika yang pilih salah satu jawaban, maka begitu adik-adik menjawab akan lompat ke soal selanjutnya. Ya, misalnya adik-adik mau kembali lagi, maka di sini. Misalnya adik-adik mau membatalkan jawaban kembali, maka adik-adik bisa klik batalkan jawaban. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini adik-adik tinggal pilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, soal yang jenis terakhir adalah soal yang mencocokkan. Jadi adik-adik diberikan beberapa pertanyaan dari stimulus yang ada, adik-adik pilih. Banyak bibit pohon mangga yang harus dipersiapkan, nah pilih salah satu yang ada di sini. Misalnya ini B, yang ini C misalnya. Nah, maka adik-adik harus memilih jawaban sesuai dengan pilihan jawaban yang ada di drop down yang ada, pilihan dari drop down yang ada. Seperti ini. Jika adik-adik mau merubah jawaban, tinggal pilih kembali dan pilih yang adik-adik inginkan. Nah, misalnya adik-adik mau menghapus jawaban, bisa pilih ke atas ini. Atau adik-adik menggunakan tombol yang ada di pojok kanan atas, yaitu batalkan jawaban. Oke. Maka jawaban akan terhapus semua. Ya. Oke. Di sini adik-adik bisa melompat, karena di akademik ini terdapat beberapa mata uji, ada matematika misalnya, kemudian ada bidang IPA atau IPS. Misalnya saya mau mengerjakan bahasa Inggris terlebih dahulu, maka adik-adik lompat ke bahasa Inggris. Ya, adik-adik diberikan gambar, kemudian ada pertanyaan, dipilih salah satu. Ya, ada yang soalnya mencocokkan seperti ini, nah maka dipilih sesuai dengan instruksi yang ada. Ya, sesuai dengan instruksi yang ada, yang dirasa benar menurut adik-adik, maka adik-adik dapat pilih. Oke. Jadi itu. Harap teliti mengerjakannya, dilihat sisa waktu yang ada di bawah, jika masih tersedia bisa dikerjakan. Ya, jika waktunya habis maka akan tertutup sendiri, akan keluar ke halaman depan, atau jika memang adik-adik merasa sudah cukup mengerjakannya, sudah selesai mengerjakannya, adik-adik bisa klik tombol selesai ujian di sini. Ya, klik selesai, jangan lupa diketik juga selesai. Menandakan adik-adik memang benar-benar menyelesaikan, karena kalau sudah selesai tidak dapat dimulai kembali. Ya, oke. Jika sudah adik-adik klik selesaikan, nah maka sudah selesai. Ya, kita sudah selesai melakukan 3 ujian, ya 3 ujian, yaitu tes kepribadian, tes potensi belajar, dan tes akademik IPA. Ya, oke. Jika adik-adik mau keluar ruangan atau misalnya mau ke kamar mandi, ke toilet, dipastikan adik-adik ke toilet di antara jeda ujian. Ya, karena pengawas akan mengawasi terus melalui kamera ini. Jika adik-adik tidak ada di kamera, maka dicari oleh pengawasnya. Ya, kemana ini yang ujian? Ya, oke. Dan dipastikan adik-adik mengerjakannya dengan jujur, dengan baik, dengan benar, sehingga bisa lolos pada ujian SNPTB tahun 2022. Oke. Jadi itu panduan penggunaan aplikasi SNPTB tahun 2022 ini. Semoga mudah dipahami oleh adik-adik dan adik-adik bisa sukses ujian SNPTB tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.